Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Kita bersama kembali pada hari yang pertama dalam minggu ini. Renungan kita Minggu 27 Maret 2022 dengan judul Kita Harus Menuntut Janji Tuhan. Ayatnya di dalam Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Mintalah. Meminta menyatakan bahwa engkau menyadari keperluanmu, dan jika engkau meminta dengan iman, engkau akan menerimanya. Tuhan telah menjanjikan sabdanya, dan ia tidak boleh gagal. Jika engkau datang dengan penyesalan dan sungguh, tidak perlu engkau merasa bahwa engkau terkabur bila meminta apa yang telah dijanjikan Tuhan. Apabila engkau meminta berkat yang engkau perlukan, demi menyempurnakan tabiatmu supaya menyerupai Kristus, yakinlah pada jaminan Tuhan bahwa apa yang engkau minta itu sesuai dengan yang dijanjikannya untuk dipenuhi. Merasa dan mengetahui bahwa engkau adalah orang berdosa merupakan dasar yang cukup untuk meminta kemurahan dan belas kasihannya. Carilah, jangan hanya merindukan berkatnya, tetapi dirinya carilah, dan engkau akan mendapat. Allah mencarimu, dan kerinduan yang engkau rasakan untuk datang kepadanya adalah tarikan rohnya. Menyerah kepada tarikan itu, Kristus membela perkara orang yang dicobai, yang bersalah dan yang tidak beriman itu. Dia berupaya untuk mengangkat mereka agar bersahabat dengan Dia. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Ketuklah. Kita datang kepada Allah dengan undangan khusus, dan Ia menunggu untuk menyambut kita di kamar pertemuannya. Murid-murid pertama yang mengikuti Yesus tidak puas dengan percakapan yang terburu-buru dengan Dia. Mereka berkata, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Biarlah orang-orang merindukan berkat Allah mengetuk dan menunggu di pintu kemurahan hati dengan jaminan yang kukuh. Seraya mengatakan, "Karena engkau, ya Tuhan, telah mengatakan, setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan." Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, poin-poin penting di dalam perenungan kita pada hari ini, bagaimana kita harus juga memahami apa yang Tuhan katakan, bahwa iman kita harus ada tindakan. Yang pertama, bagaimana kita meminta. Oleh karena jikalau kita meminta bukan menunjukkan bahwa Tuhan tidak mengetahui apa yang menjadi keperluan kita, tetapi itu menunjukkan bahwa kita tahu apa yang kita butuhkan, dan selama itu yang kita perlukan untuk membangun tabiat karakter kita, untuk menjadi keselamatan bagi kita, maka Tuhan akan memberikannya. Yang kedua, bagaimana supaya kita mencari. Jangan hanya juga untuk menunggu, tetapi kita harus mencari. Tapi apa yang kita cari, yaitu wajah Kristus. Oleh karena Dia akan berkenan untuk kita temui. Dan hanya Tuhanlah yang sepatutnya untuk kita cari. Yang ketiga, ketuklah. Kita datang kepada Allah dengan satu undangan khusus, supaya kita menyambut dan bertemu dengan Tuhan kita. Maka kita harus memberanikan diri mengetuk pintu kasih Tuhan. Dan Tuhan Maha Tahu dan Maha Mendengar akan membukakan pintu kemurahannya. Semoga kita dikuatkan dan semakin bersuka cita di dalam janji-janjinya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk segenap berkat dan kasih Tuhan yang kami terima di hari ini, menjadi hari yang baru yang Engkau percayakan untuk kembali kami nikmati. Dan juga ya Bapa, iman kami pun semakin diteguhkan oleh karena semakin dekat pada kedatangan Tuhan. Terima kasih untuk pekabaran Tuhan yang kami terima. Bagaimana kami akan merasakan bahwa Tuhan selalu dekat dan Engkau tahu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah kami juga mampu untuk menyatakan apa yang menjadi kebutuhan utama kami, yaitu keselamatan. Terima kasih ya Tuhan.
berkenanlah kiranya pada hari ini Engkau juga menjaga dan melindungi kami dalam melakukan kegiatan sepanjang hari ini, bahkan memulaikan untuk 1 pekan ke depan ini. Tuhan memberkati, curahkan segenap kasih dan berkat-Mu dalam semua pekerjaan yang dilakukan umat Tuhan, sehingga kebutuhan dan keperluan dalam kehidupan secara pribadi dan rumah tangga selalu tercukupi dan terpenuhi. Bahkan umat Tuhan dapat menjadi berkat dimanapun berada. Engkau akan hadir dalam kehidupan rumah tangga untuk menuntun anak-anak yang dikaruniakan, supaya mereka juga dapat menjadi tiang-tiang bagi jemaat Tuhan. Juga kami mendoakan khusus bagi begitu banyak umat-umat Tuhan yang berada dalam masa-masa kesulitan, kesusahan, baik oleh karena faktor ekonomi. Tuhan yang akan menuntun Bapa, tunjukkanlah kiranya jalan keluar yang terbaik, supaya mereka juga bersuka cita. Bagi yang tertimpa bencana alam, Tuhan lindungi mereka. Biarlah juga pemulihan segera akan terjadi. Demikian juga saudara kami yang berada di zona peperangan. Ya Tuhan, berkat perlindungan Tuhan menjadi bagian mereka, dan kami berharap semua akan segera berlalu supaya mereka juga dapat memuliakan Engkau. Bapa, kami berdoa juga bagi umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit, agar kiranya Tuhan juga menjamah tubuh mereka. Tuhan, kami teringat akan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan merawat, menjaga, dan memberikan umur yang panjang, serta iman pengharapan selalu dikuatkan. Biarlah kiranya berkat-berkat yang sama menjadi bagian kami, serta mengampuni dosa kami Tuhan. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.